Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah kepada baginda agung, panutan umat, panutan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung akhir bulan Ramadan tahun ini. Tentu pada satu sisi ada kebahagiaan di dalam hati kita. Kemudian pada sisi yang lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa puasa Ramadan itu ibarat sebuah madrasah kita selama 1 bulan. Mengapa kita katakan madrasah kita? Bahwa puasa itu kalau kita dekati dengan pendekatan hukum Islam, maka puasa ini adalah bagian dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan misalnya puasa, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji. Jadi kedudukannya sama seperti itu. Yang harus kita sadari dan bisa kita maknai dalam kehidupan kita ini adalah bahwa secara bahasa syariat itu artinya jalan. Jadi sesungguhnya syariat yang kita lakukan ini, kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, ya puasa Ramadan ini adalah sebuah jalan, bukan tujuan akhir, artinya bukan makosidnya, tetapi sebuah jalan. Oleh karena itu, karena syariat itu jalan, termasuk di dalamnya itu adalah puasa, ini adalah sebuah jalan. Tentu kita harus memahami bahwa ketika kita ini menempuh perjalanan pada sebuah jalan itu tentu ada tujuan yang ingin kita gapai menggunakan itu. Dalam bahasa Al-Quran yang akan kita gapai itu adalah la'allakum tattaqun, sebuah kondisi di mana dalam sebuah proses begitu kita ini menuju kepada situasi yang disebut oleh Allah sebagai tatakun. Di tatakun ini sesungguhnya adalah sebuah proses begitu, di mana nanti berkumpulnya semua media, semua jalan yang kita tempuh. Misalnya puasa, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji. Ketika itu kita sudah lewati semuanya, artinya berbagai syariat, berbagai jalan ini sudah kita tempuh, semuanya itu harapannya mengerucut pada situasi di mana kita ini menjadi orang yang mutakun melalui sebuah proses yang namanya tatakun. Jadi tatakun ini proses, hasilnya itu nanti adalah mutakun, yakni kita termasuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu ada semacam guyonan kisah begitu. Ada semacam guyonan kisah itu supaya kita ini menjadi seperti puasanya ulat, tapi jangan menjadi puasanya ular. Mengapa? Ular itu meskipun berpuasa, meskipun melakukan pengendalian diri, tapi nanti ternyata ular itu ketika berproses untuk berubah, tapi berubahnya nanti tetap menjadi ular. Ini pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang dimiliki, perbuatan yang dilakukan, ini tetap perbuatan ular sebelum dia itu melakukan puasa, sebelum melakukan sebuah aktivitas di mana dia itu melakukan pengendalian diri.
Kalau bahasa Jawanya itu telusungi. Jadi ular itu meskipun telusungi beberapa kali, tetapi ular itu akan tetap ya ular, tetap berbisa, tetap membahayakan, dan tetap tidak memiliki perubahan nilai. Jadi nilainya tetap seperti itu ya, tetap seperti ular, bentuknya ya seperti ular, kemudian karakternya ya tetap seperti ular, nilai di dalam kehidupannya ini ya tetap seperti nilai ular sebelum melakukan puasa. Ini berbeda dengan ulat. Jadi kalau ulat ini melakukan puasa, melakukan penahanan diri, maka nanti dia itu akan menjadi kepompong. Dengan sebuah proses begitu, dia melakukan pengendalian diri, mengurung diri bahkan untuk tidak makan dan tidak minum. Karena yang namanya ulat ini kalau kita lepas itu ya sudah, gaya niki wis esuk sore awan bengi kapanpun namanya ulat itu bangga makan begitu. Tapi dia melakukan upaya, melakukan pengendalian diri, dia masuk ke dalam tempat yang dibuat sendiri sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Maka nanti dia akan berubah, setelah dia menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Perubahannya ini tidak seperti ular. Kalau ular ini berubah tetap menjadi ular dengan karakter yang sama. Tetapi ketika ulat ini berubah menjadi kepompong dengan karakter yang berbeda, kemudian menjadi kupu-kupu dengan karakter yang berbeda, yang awalnya nuwun sewu dalam bahasa kita itu ulat itu gateli. Gateli itu artinya kalau mengenai tubuh kita kan terasa gatel, tidak enak begitu. Kalau ada manusia sebelum puasa itu karakternya, bahasa kita karakternya gateli begitu. Kemudian setelah puasa kok tidak berubah karakter, berarti itu dia puasanya lar. Tapi ulat itu berbeda. Jadi ketika sudah menjadi kupu, maka dia menjadi sebuah binatang yang indah sekali untuk kita pandang. Di samping itu kupu-kupu ini juga memiliki nilai yang jauh bermanfaat dibandingkan ketika dia itu menjadi ulat. Jadi kalau ulat itu kegiatannya ya makan dan sebagainya, tapi kalau dia sudah menjadi kupu-kupu, maka dia ini betul-betul bermanfaat bagi orang lain karena kupu-kupu ini membantu penyerbukan sehingga membantu manusia juga, dan yang dihasilkan itu juga sesuatu yang luar biasa bagusnya. Ini puasa kita ini diharapkan nanti bisa seperti puasanya ulat ini, artinya nanti pasca Ramadan kita akan menjadi insan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Tetapi sekali lagi kaum muslim dan muslimat, kalau nanti puasa kita itu kita maknai di sana itu tujuannya ya puasa itu sendiri, kemudian kita ini mengakhiri puasa dengan bergembira karena merasa sudah sukses tanpa ada follow up-nya, tanpa ada tindak lanjutnya, maka tidak jauh puasa kita ini dengan puasanya ular. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah di penghujung akhir bulan Ramadan ini, kita harus memiliki program untuk follow up-nya. Dan sampai nanti kita ini merasa cukup dengan melakukan puasa, tetapi mulai berakhirnya Ramadan tahun ini kita sudah harus merencanakan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa dirasakan sesuatu yang berubah dari diri kita. Kalau kita ini sudah baik sebelum puasa, mudah-mudahan ini lebih baik. Kalau misalnya kita ini sebelum puasa itu masih mensewu, bahasa yang saya pakai tadi itu gatel nih orang lain, maka nanti pasca Ramadan ini kita harus betul-betul lebih bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu sebagai bahan perenungan kita untuk mengakhiri bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kealpaan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita termasuk orang yang berproses menuju kepada kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.